Halo guys, selamat datang di Bimbel PCC. Kali ini kita akan membahas tentang geometri bentuk molekul ya. Geometri atau bentuk molekul berkaitan dengan susunan ruang atom-atom dalam suatu molekul tertentu. Ya, semakin banyak atom penyusun molekul, maka geometrinya juga semakin kompleks. Nah, tentang bentuk molekul ini ada dua teori yang membahas yang menjelaskan. Yang pertama yaitu teori domain elektron dan yang kedua itu teori hibridisasi. Hibridisasi. Pertama, teori domain elektron. Teori domain elektron ini merupakan suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit terluar atom pusat atau atau kita kenal dengan elektron valensi. Ya, elektron valensi itu adalah elektron yang ada di kulit terluar. Jadi ini didasarkan pada gaya tolak-menolak dari elektron tersebut. Oke. Nah, domain elektron merupakan kedudukan elektron atau keberadaan elektron. Prinsip-prinsip dasar dari teori domain elektron adalah yang pertama, antar domain elektron di kulit luar atom pusat saling tolak-menolak. Jadi, kalau kita punya suatu elektron, maksudnya itu adalah kalau kita lihat di contoh geometrinya itu ya anak-anak, itu nanti kalian bakal bisa lihat bentuk molekul tuh yang kayak gini. Nah, ketika ada satu pasang elektron bebas seperti ini ya, ketika ada satu pasang elektron bebas, maka yang terjadi kan seharusnya gambarnya kan lurus, Nah, maksud dari gaya tolak menolak itu adalah gara-gara ada pasangan elektron di sini yang nggak kepake ini, maka menyebabkan atom-atom yang ada di kanan dan di kiri ini nggak jadi lurus lagi gitu. Melainkan apa? Melainkan dia akan menjauhi elektron ini. Jadi dia akan ke arah sini gitu loh ya guys. Nah, jadi nanti kayak gini deh, kayak agak bengkok gitu ya. Oke, gitu. Jadi kenapa bisa bengkok kayak gitu Kak? Karena karena elektron itu sifatnya saling tolak menolak, alias intinya dia nggak mau mendekat ya ke sini gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah itu, terus guys, lanjut. Tolakan antar pasangan elektron bebas. Jadi tolakan yang terjadi atau tolakan yang disebabkan oleh PeB, pasangan elektron bebas. Yang mana itu Kak pasangan elektron bebas? Yang ini tadi ya. Tolakan yang disebabkan oleh ini ya, pasangan elektron bebas ini itu lebih besar ya daripada tolakan yang terjadi antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Jadi kalau ada PeB terhadap PeB itu tolakannya besar banget ya. Jadi ini ibaratnya ada PeB dan PeB. Maksudku PeB-nya banyak ya. Terus kalau yang satunya lagi ada pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Jadi ada PeB-nya, ada juga PeI-nya. Nah, misalnya PeB-nya anggap saja nih, misalnya pasangan elektron bebasnya cuma satu. Ini pasangan elektron bebasnya ada dua. Maka yang terjadi tuh kayak gini guys. Kalau kalian bisa bandingkan ya. Nah, bisa terlihat ya ini ya. Ya, apabila dia bentuknya cuma satu, maka gambarnya kan gini. Tuh, menolak tapi cuma segini. Betul ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu pasangan elektron bebasnya ada dua. Nah, di sini. Terus di sini lagi. Nah, maka yang terjadi ini dia semakin dekat nih mereka berdua nih tuh. Jadi gambarnya kayak gini, guys. Ya, jadi maksudnya pasangan PeB yang lebih banyak jumlahnya itu menyebabkan gaya tolakan yang lebih besar kayak gitu ya. Jadi tolak menolaknya besar. Nah, terus kalau PeB-nya cuma satu ya, ada PeB ada PeI ya, anggap saja PeB cuma satu, maka ada gaya tolaknya juga tapi nggak yang sebesar kalau ada dua tadi kayak gitu ya guys ya. Terus habis itu untuk
PE dan PEB PEI lebih besar tolakannya daripada PEI. Dua-duanya PEI alias nggak punya PEB. Nah kayak gini. Nah ini kalau nggak punya PEB itu gambarnya gini guys. Jadi dia normal aja gitu, lurus ya. Jadi dia nggak terjadi tolakan ya. Maksudnya adalah dia normal posisinya gitu, linear gitu ya. Oke. Nggak yang membelok gitu guys. Paham ya? Oke. Nah terus yang kedua dari teori domain elektron tadi ya, dari adanya pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikatan, nanti kita bisa merumuskan tipe molekul ya. Oh ya, tapi sebelumnya ini kita lihat dulu bahwa bentuk molekul itu hanya dapat ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Jadi dia ditentukannya oleh PEI ya guys ya, yang terikat ya. Ya sebenarnya PEB juga berperan juga, namun untuk menentukan dia segitiga atau linear, nah itu PEI-nya gitu. Kalau PEB itu biasanya gunanya itu untuk ditahu bentukannya tuh membengkok atau enggak gitu ya. Kalau PEB kayak gitu kegunaannya ya. Tapi kalau PEI betul-betul menentukan kerangkanya, apakah dia bentuknya segitiga atau bentuknya segi empat kayak gini ya. Jadi apa namanya kayak gitu guys ya. Terus merumuskan tipe molekul. Nah tipe molekul dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah elektron valensi. Yang kedua, menentukan jumlah domain elektron ikatan atau kita sebutnya sebagai X ya. Jadi menentukan jumlah elektron valensi ini anggap sebagai A. Menentukan jumlah domain elektron ikatan, jadi elektron yang berikatan ada berapa, itu disebutnya X. Dan menentukan domain elektron bebas atau E kita kenalnya ya. Nah untuk A dan X ini kan mudah dilihat ya. A itu nggak usah dihitung, maksudku adalah A itu ya tetap ditulis lagi gitu, tidak ada perhitungan apapun. Kemudian untuk X ini dilihatnya dari ikatannya, apa atom yang terikat sama dia, misalnya BeCl2 berarti ini yang terikat 2 ya, maka AX2 kayak gitu. BF3 berarti nanti AX3, SO2 berarti AX2 gitu ya guys ya. Jadi maksudnya adalah banyaknya ikatannya, jadi nggak usah dihitung yang kayak gimana enggak Ji. Nah yang dihitung banget adalah jumlah elektron bebasnya, jadi E nya ini dihitung. Nah untuk jumlah elektron bebas rumusnya adalah A dikurangi X dibagi 2 gitu ya. A dikurangi X dibagi 2. Nah contoh kita punya soal kayak gini ya. Misalnya kita punya BeCl2. Nah berarti kan di sini AX2, oke. Nah tapi dari segi E-nya itu maka rumusnya A dikurang X dibagi 2. A-nya atau jumlah elektron valensi pada atom pusat. Ingat, di manakah atom pusatnya ini? Atom pusat adalah yang dimiliki oleh atom apa namanya? Atom yang jumlahnya paling sedikit. Nah, di sini Be-nya cuma 1, Cl-nya ada 2. Maka Be sebagai atom pusat ya. Nah, Be ini kita harus tahu ya, untuk menentukan ini elektron valensi itu kan caranya kita bisa lihat dari golongannya atau kita juga bisa lihat dari nomor atomnya gitu. Ya. Nah kalau dari segi golongan itu kan Be kan golongan 2 ya guys, berarti dia 2 di sininya, berarti 2 betul ya, elektron valensinya 2 karena memang dia golongan 2A ya guys. Terus dikurang X adalah banyaknya elektron ikatan ya, elektron ikatannya ini ada 2 dibagi 2. Kalau 2 ini dari rumus ya anak-anak, jadi hasilnya 2 kurang 2 itu 0 bagi 2 yaitu 0. Artinya di sini AX2E0 atau E-nya nggak ada gitu ya guys. Jadi AX2 aja, paham? Ya, begitupun dengan BF3 dan seterusnya ya anak-anak, jadi sama semua. Cara kerjanya kayak gitu. Oke.
Namun cara kedua, misalnya kalian gak mau pakai rumus, kalian boleh menggambarkan ya, menggambarkan manual ya, kayak Lewisnya aja. Nah caranya BE nya taruh tengah, CL nya taruh di pinggiran, terus kita kerja. Kalian harus mengingat bahwa ini adalah golongan 2A ya, berarti nanti valensinya 2. Kalau CL itu golongan 7, berarti valensinya 7. Artinya kalian harus menggambar ini sebanyak 7 ya. Sebelah sini tulis 1 dulu. Kenapa 1? Karena ini ada partnernya. Ini ada partnernya. Oke. Jadi kalau ada partnernya tulis 1 dulu ya anak-anak. Terus nanti di sininya tulis berpasangan memang. Nah, ini tulis berpasangan memang. Jadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Sudah 7 ya. Ini juga sama. Sebelah sini tulis 1 aja karena 1 dulu ya, karena ada BE nanti yang mengisi. Lalu di sini ditulis 7. Ya, maksudnya dilengkapi sampai 7. Nah, baru nanti si BE ini di I kan ada 2 elektron valensinya kan, berarti kita harus fokus bahwa dia ada 2 elektron. Nah ini melengkapi ini dulu. Nah ini dilengkapi dulu ya, kayak gini. Ini juga dilengkapi kayak gini. Oke, jadi nanti dia bentuknya, artinya bentuknya akan seperti itu. Dan kalau dibentuk dalam domain elektron berarti AX2 ya, pasangan elektron bebasnya berarti kan nggak ada, berarti E0 ya, atau kita kenal dengan AX2 aja. Oke, kayak gitu ya, bisa dipahami ya guys, kayak gitu anak-anak. Nah untuk yang lain sama cara kerjanya kayak gitu juga ya. Nah untuk bentuk-bentuknya ini bisa kalian lihat ya. AX2 itu linear, AX3 itu berarti trigonal datar atau trigonal planar. Datar itu nama lainnya planar. Terus trigonal bentuk V kalau AX2E, AX4 tetrahedron atau tetrahedral. Ya kalau AX3E berarti dia AX3E berarti dia adalah piramida trigonal, AX2E2 planar bentuk V, AX5 bipiramida trigonal, AX4E1 bidang 4, AX3E2 planar bentuk T, AX2E3 linear, AX6 oktahedral juga bisa, AX5E1 piramida sisi 4, AX4E2 segi 4 planar. Nah biasanya ibu itu suruh menghafal ya guys, jadi kalian bisa menghafalnya ya, karena ini berpolaji anak-anak ya, ini berpolaji bentuknya. Oke. Ini yang jumlahnya 3, ini juga jumlahnya 3 ya. Ini yang jumlahnya 4, ini 4 sampai sini. Kalau jumlahnya 5 ini sampai sini, sampai sini ya. Jumlahnya 6 ini. Oh, enggak sampai bawah ya ternyata. Ya, gitu. Jadi ini bisa kalian kelompok-kelompokin gitu supaya menghafalnya lebih mudah, oke? Ya. Terus lanjut. Nah ini kan tadi dalam bentuk kata-kata ya. Nah kalau ini bentuk itunya, bentuk molekul yang secara 3 dimensinya tuh kayak gini. Oke. Ya. Nah. Oke ya, bisa dipahami ya anak-anak. Oke. Terus lanjut ke hibridisasi. Nah, hibridisasi itu apakah? Hibridisasi itu adalah peleburan. Jadi hibridisasi itu sama ya guys, kayak domain elektron, mereka menentukan bentukan molekul juga ya. Cuman di sini bedanya, kalau domain elektron itu ngikut berdasarkan pasangan elektron bebas dan juga pasangan elektron ikatan. Ya, terutama pasangan elektron ikatan ya. Tapi kalau hibridisasi itu dia menentukan bentuk apa ya kayak bentuknya juga sih, bentuk molekulnya gitu, tapi berdasarkan orbitalnya ya, berdasarkan orbitalnya.
Nah, ini apa arti dari hibridisasi? Yaitu peleburan. Peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital yang energinya dibikin setingkat atau setara. Ya. Nah, jadi ini berdasarkan SP-SP-nya, SPD, SPD gitu-gitu guys ya. Yang tadinya S harusnya S dengan P itu kan energinya beda ya. S itu energinya lebih rendah daripada si P. Jadi tingkatannya tuh ini si S, terus nanti P itu agak-agak naik ke atas lagi kan gitu. Nah, namun proses hibridisasi ini menyebabkan mereka berdua itu satu energi dilebur ya guys ya. Jadi kayak menyatu begini gitu. Oke. Nah, jumlah orbital hibrida sama dengan jumlah orbital yang terlibat pada proses hibridisasi tersebut. Ya, jadi jumlah orbital jadi hibridisasi itu prosesnya, proses peleburannya, tapi kalau orbital hibrida itu adalah jumlah orbitalnya ya yang terlibat gitu. Oke. Nah, contoh di sini aku punya atom karbon. Karbon itu kan berarti 1s2, 2s2, 2p6 ya. Nah, biasanya yang terlibat itu anak-anak elektron valensinya, Ji. Jadi kalian fokusnya ke elektron valensinya. Kan di sini kan huruf P terakhir ya. Tapi ingat kalau P harus dibaca sama S ya. Maka dia dua orang ini Ji yang dikerja sebenarnya ya. Jadi ini nggak usah ditulis, nggak masalah Ji. Ya guys, jadi kita fokusnya ke elektron valensi, sama kayak domain elektron ya. Domain elektron juga sama, dia berfokus ke elektron valensi juga. Nah, di sini dia S-nya itu terisi dua, ini S-nya terisi dua. S kan kamarnya satu ya, terus dia terisi oleh dua elektron. Lalu si PP ini kamarnya 3, terisinya oleh 2 elektron, betul ya. Nah, awalnya kan bentuknya kayak gini. Sebenarnya tuh kalau di buku perkuliahan tuh penggambarannya itu gini guys, jadi dia agak-agak naik ke atas gitu loh ya. Nah gini sebenarnya, karena memang energinya kan beda toh. Nah ini lebih rendah. Nah terus nanti ketika terjadi hibridisasi ya, terjadi hibridisasi itu akan mengubah konfigurasi yang tadinya kayak gini itu akan jadi begini gitu. Jadi nanti jadinya gini. Jadinya kalau aku gambar ya, ini aku gambar ulang ya. Ini kan gini. Terus ini sekarang dia kotakannya satu garis, guys, gitu. Nah, yang terjadi adalah kenapa bisa sampai kayak gini, Kak? Itu terjadi dengan mengorbankan ini. Jadi ini pindah satu. Yang dari sini tadi pindah satu ke sini. Gitu, itulah kenapa mereka bisa sampai menyatu, melebur gitu, guys. Karena dari orbital si S masuk ke si P. Ya di area kosong tapi ya gitu. Nah nanti berarti orbital yang terlibat ya, orbital yang terlibat dalam proses peleburan ini kan berarti ada orbital S, ada satu jumlahnya, maksudku adalah satu kotakannya gitu ya, dan orbital P yang terlibat ada 3 kotak, maka di sini sp3 gitu, orbital hibridanya sp3. Paham ya? Nah terus nanti efeknya apakah ini setelah jadi kayak gini? Nanti efeknya adalah ketika ada orang mau masuk, misalnya ada hidrogen, ada 4 orang mau masuk, maka ini tinggal masuk ke sini ya. Ini orang barunya ada 4 gitu, sehingga mereka bisa berikatan deh. Paham? Gitu ya. Ini contohnya misalnya CH4 ya. Ini kamarnya si C. Nanti hidrogen masuknya ke sini, ini ke sini. Gitu ya, masuk melengkapi aja gitu. Nah, maka disebut sp3. Paham ya? Nah, kalau misalnya CH, misalnya apa ya guys? CH2 misalnya ya. Misalnya CH2, CH3, CH3. Nah, misalnya aku punya CH2 ini. Nah, berarti sama juga. Berarti kan kamarnya itu kan gini. Ini langsung aja yang sudah terhibridisasi ya. Nah gitu. Nah terus nanti karbon ini, berarti karbon ini mengikat apa aja? Hidrogennya 2, betul ya? Hidrogen dia mengikat 2. Terus karbon mengikat 2.
Betul ya. Jadi ini kalau kita jabarkan kan dia gambarnya gini toh. Sorry. H H. Nah, ini CH3, ini CH3. Jadi ibaratnya dia mengikat H, H, C dan C gitu. Makanya nanti dia masuknya ya sama. Hanya ada 2, C-nya ada 2, berarti gini 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 dan ada 4 ya. Berarti ini SP3 juga gitu. Oke, ya. Namun apabila dia bentuknya karbon ikatan rangkap 2, misal ini CH2 CH2, maka yang terjadi adalah, aku gambar dulu ya bentuknya. Berarti kan ada kayak gini tadi. Nah, terus anggap saja aku mau kerja yang ini, karbon yang ini, karbon CH2 yang ini, berarti kan dia mengikat 2 CH, betul ya? Maksudku mengikat hidrogen sebanyak 2 dan mengikat karbon sebanyak 1. Ya, berarti di sini orang yang masuk itu ada 1 2 3, berarti 1 2 3. Nah, kalau kayak gini berarti molekul yang terlibat dalam proses hibridisasi ini adalah SP2. Gitu guys ya. SP2. Oke, jadi SP2. Nah, kalau yang ini yang sendirian ini kan tadi terjadi peleburan toh tadi. Nah, ini disebutnya sebagai satu ikatan pi. Gitu ya. Karena jadi kalau di sebelah kalau ada tersisa seperti ini satu orang J, maka dia adalah satu ikatan pi ya, memiliki satu ikatan pi ya, ditandai dengan adanya ikatan rangkap gitu. Tapi kalau ditanya orbital hibridanya ya SP2J guys ya, karena yang terlibat hanya ini saja. Oke, gitu. Nah, untuk macam tipe hibridisasi itu ada SP ya, SP2, SP3, SP3D1, SP3D2. Nah, apa namanya anak-anak? Kalau kayak gini ya, SP itu berarti molekulnya itu ciri-cirinya itu dia ada 2 atom ya. Berarti ini satu dari sini, satu dari sini. Kalau SP2 berarti ada 1 2 3, ada 3 atom. Maksudku ada 3 ikatan gitu. Ya, SP2. Oke. Terus kalau SP3 itu berarti ada 3 sama 1, berarti ada 4 ya, ada 4 yang terikat ya. Contohnya tuh gini guys ya, contoh yang SP3 tuh berarti kan CH4. Nah, jadi kayak dari atom C ini ada 4 gitu loh yang terikat, paham kan gitu. Kalau SP2 tadi contohnya adalah CH2 double bond CH2. Nah, ini juga sama, jadi dia yang terikat itu ada 3, yaitu apa? 2 dari sini, 1 yang dari sini gitu ya. Kalau bingung, ini bisa kita gambarkan kayak gini. Ini aku jabarkan ya, terus ini. Nah, ini aku, jadi ini 1, ini 1, ini 1. Jadi dia ada 3 gitu loh. Paham ya? Ini ada 3. Kayak gitu dan seterusnya. Jadi yang terikat sama dia itu ada 3 huruf gitu loh guys. Paham kan? Jadi bisa dilihat dari situnya. Nah, kalau SP3D berarti ada berapa huruf? Ada berapa ikatan? 1 2 3 4 5. Ada 5 ikatan. Ya, contohnya kayaknya ini PCl5 anak-anak ya. Gitu. Terus kalau CS berapa ini? SP3D2 berarti 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ikatan. Ya. Siapa ini kalau 6 ini ya? Ya, intinya bisa diprediksi banyaknya ikatannya itu dari situ juga gitu loh ya. Oke. Nah, untuk dari segi bentuk orbital hibrida, jadi ini beda ya guys. Kalau ini bentuk molekul, kalau berdasarkan domain elektron tadi namanya bentuk molekul istilahnya. Tapi kalau ini bentuk orbital hibrida gitu ya. Jadi kayak agak-agak berbeda ininya ya. Tapi kok dari segi nama lumayan mirip ya. Kalau SP berarti linear. Tadi juga ada yang linear ya, cuman dia bukan SP sebutannya, tapi dia adalah AX berapa tadi, AX2 kayak gitu. Nah, kalau ini SP sebutannya ya. Terus SP2 itu segitiga sama sisi. Terus SP3 itu tetrahedron. SP3D itu bipiramida trigonal. SP3D2 itu oktahedron. Gitu ya.